Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, nama saya Nur Hasan Hanisa, NIM 2014040005 dari kelas Tadlis Matematika A semester 3. Ini merupakan tugas dari mata kuliah Geometri Analitik Bidang dan Ruang yang diampu oleh Ibu Fitria Mardika MPD. Saya akan membahas materi tentang perpotongan 3 bidang rata, yang merupakan salah satu bahasan dari materi tentang bidang rata dan garis lurus. Sekarang silahkan perhatikan 3 bidang rata. Yang pertama yaitu V1 sama dengan A1X ditambah B1Y ditambah C1Z ditambah D1. Yang kedua, V2 sama dengan A2X ditambah B2Y ditambah C2Z ditambah D2. Dan yang ketiga, V3 sama dengan A3X ditambah B3Y ditambah C3Z ditambah D3. V1, V2, dan V3 tersebut tidak ada yang sejajar. Terdapat 3 kemungkinan kedudukan ketiga bidang tersebut. Yang pertama, hanya mempunyai satu titik persekutuan atau membentuk jaringan bidang, seperti yang terlihat pada gambar. Yang kedua, itu mempunyai satu garis lurus persekutuan atau membentuk berkas bidang, seperti yang terlihat pada gambar. Dan yang ketiga, itu membentuk suatu prisma sisi 3, seperti yang terlihat pada gambar. Perhatikan bahwa V1 dan V2 itu tidak sejajar. Garis potong V1 dan V2 yaitu G itu mempunyai arah N1 dikali N2 sama dengan A1 B1 C1 dikali dengan A2, B2, C2 dan melalui titik P, yang mana titik P ini sama dengan min D1 min D2 B1 B2 per A1A2 B1 B2, A1A2 min D1 min D2 per A1A2 B1 B2, 0. Maka V1 itu sama dengan 0, V2 sama dengan 0, dan V3 sama dengan 0, membentuk prisma sisi 3 jika G tersebut sejajar dengan V3 atau G itu tidak terletak pada V3. Berarti N1 dikali N2 dikali dengan N3 itu sama dengan 0. Atau bila A3 A1 A2, B3 B1 B2, C3 C1 C2 itu sama dengan A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3 sama dengan 0. Dan itu merupakan persamaan pertama. Dan misalkan titik P itu tidak terletak pada V3 sama dengan 0, berarti tidak terpenuhi hubungan A3 kali min D1 min D2 B1 B2 per A1 A2 B1 B2 ditambah dengan B3 dikali dengan A1 A2 min D1 min D2 per A1 A2 B1 B2 ditambah C3 0 ditambah D3 sama dengan 0. Atau tak memenuhi A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3 sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan yang kedua. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ketiga bidang rata itu membentuk suatu berkas bidang rata jika terpenuhi persamaan 1 dan persamaan 2. Dan yang kedua, itu ketiga bidang rata itu membentuk suatu prisma sisi 3 jika terpenuhi persamaan 1, tetapi persamaan 2 itu tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, dalam hal lain akan membentuk jaringan. Sekarang kita coba masuk pada contoh soal. Tunjukkan bahwa bidang-bidang X tambah Y tambah Z tambah 3 sama dengan 0, kemudian 3X tambah Y kurang 2Z tambah 2 sama dengan 0, dan 2X tambah 4Y tambah 7Z kurang 7 sama dengan 0, itu membentuk prisma sisi 3.
Dari soal ini dapat kita ketahui bahwasanya persamaan 1 itu terpenuhi, yaitu kita cari nilai dari A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 nya itu sama dengan 0. Sekarang kita lihat persamaan-persamaan ini diketahui di soal. Untuk persamaan yang pertama, itu kita ketahui bahwasanya koefisien dari variabel X itu adalah 1, kemudian dari variabel Y itu 1, dan Z 1. Jadi, baris pertama itu adalah 1, 1, 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua, koefisien dari variabel X itu 3, Y itu 1, dan Z itu min 2. Jadi untuk baris 2, 3, 1, min 2. Selanjutnya untuk persamaan yang ketiga, untuk yang variabel X itu angkanya 2, selanjutnya untuk yang Y ada 4, dan Z ada 7. Jadi baris ketiga isinya 2, 4, 7. Sekarang kita cari determinan dari matriks ini sehingga kita peroleh hasilnya itu sama dengan 0. Sehingga persamaan 1 ini terpenuhi. Selanjutnya, untuk persamaan yang kedua, kita masukkan angka-angka untuk baris pertama, yaitunya angka di depan variabel X, angka di variabel Y, dan kemudian di D. D-nya itu 3, jadinya 1, 1, 3. Selanjutnya untuk baris kedua, angkanya itu 3, 1, 2. Selanjutnya untuk baris ketiga, itu angkanya 2, 4, dan min 7. Sekarang sama yang tadi, kita cari determinan dari matriks ini, sehingga hasilnya nanti akan diperoleh 40. Tadi, syaratnya itu sama dengan 0. Ini 40 hasilnya. 40 itu tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak terpenuhi, sehingga dapat kita buktikan bahwasanya bidang-bidang ini membentuk prisma sisi 3, karena ketiga bidang rata itu akan membentuk suatu prisma sisi 3 jika terpenuhi persamaan 1, tetapi persamaan 2-nya itu tidak terpenuhi. Sekarang kita coba masuk pada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan titik potong ketiga bidang. Yang pertama itu ada 2x kurang y kurang 2z sama dengan 5, 4x tambah y tambah 3z sama dengan 1, dan 8x kurang y tambah z sama dengan 5. Yang kedua itu ada 2x tambah y kurang z kurang 1 sama dengan 0, 3x kurang y kurang z tambah 2 sama dengan 0, dan 4x kurang 2y tambah z kurang 3 sama dengan 0. Dan yang ketiga itu ada 2x tambah 3y tambah 3 sama dengan 0, 3x tambah 2y kurang 5z tambah 2 sama dengan 0, dan 3x kurang 4z tambah 8 sama dengan 0. Untuk mencari titik potong ketiga bidang ini, dapat kita gunakan metode eliminasi substitusi. Sehingga nantinya akan kita peroleh hasil untuk yang A, untuk yang pertama, yaitu titik potongnya itu ada pada 3/2,4, min 3. Untuk yang kedua itu ada 1,2,3, dan untuk yang ketiga itu ada titik potongnya pada min 24/5, 11/5, min 8/5. Selanjutnya, untuk contoh soal yang ketiga, kita akan menentukan bagaimana bentuk dari perpotongan ketiga bidang rata. Soalnya yaitu bagaimana perpotongan ketiga bidang rata berikut. Yang A, 4x kurang 5y kurang 2z kurang 2 sama dengan 0, 5x kurang 4y tambah 2z tambah 2 sama dengan 0, dan 2x tambah 2y tambah 8z kurang 1 sama dengan 0. Untuk yang B, 2x tambah 3y kurang z kurang 2 sama dengan 0, 3x tambah 3y tambah z kurang 4 sama dengan 0, dan x kurang y tambah 2z kurang 5 sama dengan 0. Dan untuk yang C, 5x tambah 3y tambah 7z kurang 4 sama dengan 0, 3x tambah 26y tambah 2z
kurang 9 sama dengan 0. Kemudian 7x tambah 2y tambah 10z kurang 5 sama dengan 0. Cara yang kita gunakan adalah dengan mencari determinan dari angka-angka yang berada pada variabel x, variabel y, dan variabel z ini. Sama dengan contoh soal yang pertama tadi. Sehingga nantinya akan kita peroleh bahwa soal yang A itu akan membentuk sebuah prisma. Soal yang B akan membentuk titik atau jaringan bidang. Dan soal yang C itu akan membentuk garis lurus atau berkas bidang. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.